Semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom alaihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan materi firman Tuhan yang saya beri judul hak menjawab untuk sebuah serangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap iman kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan wajib memberikan pertanggungan jawab atas iman kita saat iman kita itu dipertanyakan oleh orang yang datang dari luar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saudara melihat di internet, khususnya di YouTube, saudara-saudara, di sana ada seorang tokoh Islam yang bernama Dr. Zakir Naik. Orang ini adalah orang India, tetapi dia sudah banyak mempertobatkan dalam tanda petik para pendeta untuk berubah menjadi Islam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena rupa-rupanya para pendeta itu tidak bisa memberikan sanggahan akan iman yang dipercayainya. Pada hari Sabat kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa kita itu mengimani sesuatu itu bukan berdasarkan banyak orang. Kalau kita berdasarkan banyak orang atau berdasarkan sinode, maka hal itu tidak akan kuat, memiliki sisi lemah yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita beriman, maka kita harus mengimani sesuatu berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kalau saya perhatikan saudara-saudara di YouTube, Dr. Zakir Naik ini namanya semakin naik, benar-benar makin naik, karena setiap kali dia melakukan diskusi, dia kalau berdebat maunya di depan ribuan orang, sehingga dia dapat dengan mudah meng-KO iman-iman Kristen pada umumnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak pendeta-pendeta yang kalah dengan dia ketika dia menyerang di bagian prinsip, yaitu tentang Tritunggal. Saya ambil contoh di situ. Bukankah iman Kristen itu mengakui Tritunggal? Padahal kita tidak mengakui Tritunggal. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Ehad, Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal, bukan Tri. Kalau Tri apa bedanya dengan Trimurti, saudara? Karena pribadinya ada 3. Oleh karena itu saya ingin jemaat ini betul-betul memahami akan konsep kebenaran yang hakiki yang berdasarkan iman kepada Bapa Yahweh yang tepat. Tritunggal itu jelas tidak tepat, saudara. Dan banyak sekali pendeta-pendeta yang waktu menghadapi serangan dari luar, dia tidak bisa mempertahankannya. Karena sebetulnya Tritunggal itu adalah doktrin buatan Tertullianus. Jadi tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mereka berkata, orang-orang Kristen ini mengatakan bahwa Tuhan kita itu 3 pribadi menjadi satu. Dengan berbagai macam teori yang mereka kemukakan, tetap tidak bisa. Kalau pribadinya ada 3,
berarti kita tidak lebih dari penyembah politeisme, bukan monoteisme. Sedangkan kepercayaan orang Yahudi itu monoteisme, menyembah kepada satu Tuhan. Kalau kita melihat kata ehad itu artinya tunggal, tapi sifatnya jamak. Loh, tunggal kok jamak? Ya, kata jamak yang saya sebut di sini bukan merupakan jamak numerik atau bilangan, itu bukan, tetapi jamak dalam bentuk supranatural. Saya ambil satu contoh, misalnya orang di Magelang ini, ketika kita memuji dan meninggikan Bapa Yahweh, kita mengakui bahwa Bapa Yahweh ada di tengah-tengah kita, amin. Tetapi bagaimana dengan orang yang ada di Jogja? Mereka pun juga mengakui bahwa di sana ada Bapa Yahweh. Bagaimana pula dengan orang yang ada di Semarang? Mereka juga mengakui adanya Bapa Yahweh karena mereka percaya kepada Bapa Yahweh. Itu baru 3 tempat dalam satu negara. Bagaimana kalau di negara-negara lain mengakui bahwa di situ ada Yahweh? Pertanyaannya, apakah Yahwehnya ada banyak? Tidak, Yahwehnya tetap satu, saudara. Sekalipun orang mengklaim Bapak Yahweh ada di sini, nah itu yang disebut dengan jamak, tapi bukan jamak numerik. Beda dengan manusia. Manusia itu bukan ehad, tapi yahid. Yahid itu artinya juga satu, tetapi satu bentuk numerik. Artinya kalau saya ada di Magelang, saya tidak ada di Jogja dalam waktu yang bersamaan. Sekali lagi, dunia alam roh itu sangat berbeda dengan dunia fisik. Kemudian mereka juga melakukan penyerangan terhadap makanan yang kosher. Dia katakan, coba lihat orang Kristen, kitab sucinya jelas-jelas mengatakan bahwa dilarang makan babi. Lah kok makan babi? Bahkan yang lebih lucu lagi, ada pendeta-pendeta, ngakunya pendeta nih, menjadi orang Islam gara-gara dia kebentur ayat yang mengatakan bahwa babi tidak boleh dimakan karena dia berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Wah, nek ngono ya aku keliru ya, bener Islam kalau begitu. Lebih baik saya tak pindah saja. Ini kan lucu, saudara. Seharusnya karena kitab sucinya yang mengatakan seperti itu, kita beritakan dong sama jemaat. Jemaat, jangan makan babi karena itu adalah binatang yang haram. Karena dalam kitab Wayikra dikatakan bahwa babi itu berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Harusnya kan begitu, kok malah pindah? Lah kan ninggalin kitab sucinya malahan. Dan kita pun tidak makan babi, bahkan makan udang pun tidak, makan cumi juga tidak. Ayo, lebih unggul mana kita dengan Islam, saudara? Lebih unggul kita bukan? Mereka masih makan udang, masih makan cumi dan sebagainya. Kita sudah tidak. Ini kemudian orang Islam mengatakan Yesua. Ini kalau saya memakai nama yang benar. Mereka memanggilnya bukan Yesua tetapi Isa. Mereka juga memanggilnya Yesus. Mereka anggap sama. Kita meyakini Isa, Yesus, Yesua itu beda. Yesua itu adalah sesembahan kita. Dia adalah secara fisik orang Yahudi.
Kalau Yesus itu sudah nuansanya Yunani, apalagi Isa, dia dari Arab, saudara. Dan di kitab mereka dikatakan Isa itu lahir di bawah pohon korma. Itu sudah tidak tepat lagi. Jadi kita mengimani bahwa Yesua itu adalah pribadi secara fisik dari Yahudi. Tetapi okelah kita anggap sama. Andai kata kita jadikan itu sesuatu yang sama, walaupun berbeda. Mereka mengatakan, ya, Dr. Zakir Naik ini mengatakan, coba lihat itu Isa. Isa dalam kitab sucimu disunat, kamu kok tidak? Lalu pendeta bingung, suruh, iya ya, saya kok nggak sunat ya? Tapi kita semua sudah lalui itu, saudara. Kita sudah tidak percaya Tritunggal, kita juga makan makanan yang kosher, kita juga sunat, kita juga tidak merayakan Natal. Karena Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Natal itu bukan kelahiran Isa. Lalu pendetanya bingung, iya ya, kenapa ya kita Natalan? Bener Islam dah, kita pindah saja. Seharusnya kita yang memberitakan kepada jemaat, jemaat, kamu tahu nggak, Natal itu salah. Natal itu adalah merupakan pemujaan Dewa Saturnalia. Jadi jangan kita Natalan, harusnya kan begitu, bukan malah pindah, saudara. Saya pun pernah menemui pendeta, ketemu dengan pendeta maksudnya, dan saya bertanya kepada mereka, Yesua itu mati hari apa? Dia katakan matinya hari Jumat. Kamu yakin Yesua mati hari Jumat? Oh iya, benar, iya, yakin, seyakin-yakinnya. Oke, sekarang bangkitnya hari apa? Bangkitnya hari Minggu pagi, Pak. Oke, yakin? Iya dong, kitab suci tertulis kok. Oke, sekarang saya mau tanya, mati Jumat, bangkit Minggu pagi, hitung, sudah 3 hari 3 malam atau belum? Langsung dia ngitung, iya ya. Nah terus iya terus bagaimana? Apakah yang bohong itu Yesuanya atau kitanya yang memang tidak ngerti? Nah saudara yang terkasih, malam hari ini saya menyampaikan materi ini, itu adalah merupakan hak jawab iman saya terhadap apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik yang selalu melakukan penyerangan khususnya kepada orang-orang Kristen. Kita memang tidak bisa lagi disebut Kristen karena kita sudah tidak memanggil dengan panggilan Kristus. Saya lebih aman menggunakan istilah orang percaya, atau kalau menggunakan nama umum kita menggunakan nama Nasrani dari kata Nazaret, karena Yesua berasal dari Nazaret. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Dr. Zakir Naik ini bahkan mengatakan jika Isa tidak memiliki ayah disebut anak Tuhan, lalu bagaimana dengan Adam? Adam juga tidak punya ayah, tetapi tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Kalau saya jawabnya gampang, ya bedalah, Adam itu dibuat dari tanah, dibuat dari lempung kok. Sedangkan Yesua itu bukan percampuran hubungan bibit spermatozoid dan ovum. Jelas berbeda. Jadi yang disoroti adalah bukan ada orang tua atau tidak, tetapi Yesua itu siapa. Lalu kalau kita berkata, oh Yesua itu Tuhan, dia akan tanya lagi, mana ayatnya kalau dia itu adalah Tuhan? Maka biasanya orang-orang Kristen akan menyodorkan beberapa ayat-ayat
yang saya tulis di sini. Ini jawaban bagi orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesua itu adalah Tuhan. Dia ada di dalam Gilyahna 1 ayat 8 atau kitab Wahyu, ada juga di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 1 ayat 1 dan 3, kemudian kitab Ifrim pasal 4 ayat 15 atau kitab Ibrani, kemudian 1 Kefa atau 1 Petrus 2 ayat 22, kemudian kitab Ma'ases Lihim atau kisah para rasul pasal yang keempat ayat 12, kemudian Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kalau kita menyodorkan ini, maka Dr. Zakir Naik akan berkata di dalam kitab Gilyahna, loh itu kan yang bicara Yohanes atau Yohanan. Yohanes 1 ayat 1 dan 3 itu kan juga yang bicara Yohanes. Di dalam kitab Ibrani itu kan yang bicara Paulus. Di dalam kitab Kefa itu kan yang bicara Rasul Kefa atau Rasul Petrus. Di dalam Ma'ases Lihim atau kisah para rasul, orang akan berkata, loh itu kan yang bicara Lukas. Filipi 2 ayat 6 sampai 7, mereka juga akan berkata itu kan yang ngomong Paulus. Sekarang yang penting yang keluar dari mulutnya Yesua sendiri. Mana pernah Yesua itu berkata bahwa aku adalah Tuhan? Tidak ada kan? Lalu pendetanya mulai kebingungan, saudara. Iya yo, kok ora ono yo? Waduh, berarti bener iki. Yesua itu bukan Tuhan, wong ora pernah ngaku Tuhan kok ya. Ya tidak layak kalau disembah, pindah saja deh. Ini karena kebodohan pendetanya, saudara. Atau kalau pendeta itu hidupnya mapan, untuk pindah kan tidak mungkin. Tapi karena dia tidak bisa jawab, dia menggunakan jurus yang paling ampuh, yaitu pokoke. Nah kalau sudah jawabnya pokoke, wes pokoke dari dulu saya mengakui bahwa Yesua itu adalah Tuhan, pokoknya saya mengimani. Itu bukan jawaban yang benar. Jurus pokoknya itu berarti jurus ngawur, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memberikan pertanggungan jawab, bukan menggunakan jurus pokoknya, tetapi menggunakan kitab suci yang kita imani. Nah oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita mau mempelajari suatu kepercayaan yang datangnya dari Yahudi, jangan kita pakai pola pikirnya orang Indonesia, tetapi harus pakai pola pikir orang Yahudi. Kalau kita menggunakan pola pikir orang Indonesia, maka saudara tidak akan nyambung. Nah apa yang saya perhatikan di luar sana, debat kusir antara Islam dan Kristen, itu mereka pakai pikiran sendiri-sendiri dengan konsep sendiri-sendiri, tidak masuk ke dalam konsep pola Yahudi. Jadi saya pikir kalau orang Yahudi mendengar mereka debat, mereka akan ngetawain dua orang itu, saudara, baik isi Islam maupun si Kristen. Mereka akan berkata, ini orang nih opo sing diperdebatke, lawang Tuhane aku kok diperdebatkan dengan pola pikir mereka. Sampai dunia kiamat tidak akan nyambung. Mereka ribut sendiri, perang sendiri, tetapi enggak sampai pada sasaran. Nah itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita mau mengulas tentang Yesua, harus memakai pola pikir orang Yahudi. Nah, di manakah letak
keilahian Yesua. Memang kalau mereka tanya mana ayatnya yang Yesua mengatakan aku adalah Yahweh, aku adalah Sang Pencipta, memang secara eksplisit tidak ada, tetapi secara gambaran gampangnya itu sudah ketahuan, saudara. Loh, ketahuannya di mana? Ketahuannya adalah apakah kesalahan Yesua kok sampai dia dihukum mati? Kesalahannya ada di mana? Sebetulnya kesalahan Yesua itu adalah karena dia mensejajarkan diri dengan Sang Pencipta. Nah, disitulah ahli Taurat dan orang Farisi marah. Banyak pendeta-pendeta berpikir bahwa Yesua itu disalib karena dia mendapatkan atau merasa disaingi. Ahli Taurat itu merasa disaingi oleh Yesua sehingga Yesua dimusuhi terus. Apalagi Yesua keras dalam pengajaran sehingga supaya tidak mengganggu Yesua disingkirkan. Bukan itu, saudara. Tetapi Yesua disalib itu karena Yesua menyamakan diri dengan Yahweh, menyamakan diri dengan Sang Pencipta. Di mana ucapan Yesua yang mengatakan menyamakan diri? Nah, ucapan-ucapan itu hanya bisa dimengerti oleh orang Yahudi itu sendiri. Contohnya di mana? Contohnya ayat ini. Di dalam kitab Yohanan pasal 10 ayat 30. Ini yang ngomong adalah Yesua sendiri, ya. Yohanan 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa hanya Bapa, saudara? Seharusnya kalau orang luar akan mengatakan seharusnya kan Yesua ngomong aku dan Yahweh itu satu. Tapi Yesua mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bisa saja Bapak yang dimaksud ini Bapak Yusuf, ayah secara biologis. Tetapi saudara, kenapa Yesua menggunakan kata Bapa dan tidak menggunakan nama Yahweh? Karena budaya saat itu sejak pembuangan di Babel, bangsa Israel dibuang di Babel, mereka tidak memanggil nama Yahweh. Sampai di sini paham, saudara? Jadi dulu ketika bangsa Israel itu sebelum dibuang ke Babel, mereka memanggil nama Yahweh. Nabi-nabi semua panggil nama Yahweh. Tidak pernah ada ayatnya orang Israel tidak memanggil nama Yahweh. Dia panggil terang-terangan, bahkan memasyurkan, walaupun nama itu sempat beberapa kali hilang. Tetapi saudara, sejak bangsa Israel dibuang di Babel, mereka di sana itu dijadikan budak. Bahkan mereka di sana itu diperkosa imannya. Coba saudara bayangkan, nyaman atau tidak kalau kita orang yang percaya kepada Yesua, kita ditangkap, dibuang ke sebuah negara yang anti dengan Yesua. Nyanyi saja tidak boleh, saudara. Makanya ada satu ayat di dalam kitab suci kita mengatakan, aku menaruh kecapi di pohon gandarusa. Artinya apa? Mereka nggak boleh nyanyi, memanggil nama Tuhan itu tidak boleh. Awas kalau kamu panggil nama Tuhan, nggak boleh. Bahkan orang-orang pun, pemuda-pemuda Yahudi yang dibuang di Babel,
mereka namanya diganti semua, saudara. Ada yang namanya Sadrah, ada yang namanya Mesah, ada yang namanya Abednego. Itu kan nama dewa semua itu, saudara. Orang ada yang tidak tahu namanya siapa. Oh, saya pendeta Sadrah. Gagah banget, saudara. Mereka tidak tahu kalau nama itu sebetulnya adalah nama dewa Babel. Sadrah, Mesah, Abednego itu nama dewa Babel. Nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Azariah. Itu nama asli. Bahkan nama Daniel pun diubah ketika dia di Babel menjadi Belsazar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehingga karena terbiasanya nama itu tidak disebut lagi, karena dilarang kan, awas kamu berani nyebut nama Yahweh disiksa, nggak boleh. Sehingga ketika dia pulang dari pembuangan di Babel, mereka jadi kebablasan, saudara. Bahkan mereka kalau memanggil nama Yahweh kembali sudah asing, sudah merasa tidak layak, terasa asing, sehingga mereka tidak lagi memanggil nama Yahweh, mereka memanggil dengan sebutan Hashem atau Adonai. Padahal Hashem itu bukan nama. Hashem itu artinya nama itu, Ha itu artinya itu, Shem itu artinya nama. Jadi nama itu. Adonai itu dari kata Adon yang artinya tuanku. Si Sarah saja memanggil Avram dengan panggilan Adonai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sampai Yesua mengatakan Bapa, tidak menyebut nama, itu karena Yesua ikutin budaya pada masa itu. Namun demikian bukan berarti Yesua tidak memberitakan nama Yahweh. Yesua tetap memberitakan. Coba kita baca di dalam kitab Yohanan 17 ayat yang ke-6. Ayo kita buka kitab sucinya, saudara-saudara. Yohanan 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firman-Mu. Perhatikan kata aku telah menyatakan namamu. Menyatakan nama. Kata menyatakan itu diambil dari kata nyata. Jadi kalau menyatakan nama sebelumnya belum nyata atau tidak nyata, dijadikan supaya nyata. Itulah yang disebut dengan menyatakan nama. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Inilah bukti bahwa Yesua itu memberitakan nama Yahweh. Kalau ada pendeta-pendeta yang mengatakan Yahweh itu kan perjanjian lama, dalam perjanjian baru tidak pernah ada ditulis nama Yahweh. Ya iyalah, kitab sucinya juga terjemahannya LAI banyak yang salah. Tapi kalau kita membaca dalam teks yang benar, secara eksplisit kita sudah tahu bahwa Yesua juga memberitakan nama. Kata menyatakan itu tertulis dalam bahasa Inggris itu proclaim, proclaim your name, ya, menyatakan namamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada juga di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di Syamaim atau di sorga, dikuduskanlah namamu.
Saat Yesua mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, Yesua juga menyatakan nama dengan berkata, kuduskanlah namamu. Artinya nama itu tidak boleh disebut sembarangan. Nah itu benar saudara, tidak boleh disebut sembarangan bukan berarti tidak boleh disebut. Yang tidak boleh itu nek sembarangan. Sembarangan itu seperti apa? Sembarangan itu artinya pada waktu nama Bapa dipakai untuk utang. Misalnya nih, contoh, saya mau hutang kepada seseorang lalu saya katakan, Pak tolong saya diutangi dalam nama Yahweh, nanti tanggal sekian akan saya bayar, percayalah. Sehingga orang itu sekalipun dia mungkin uangnya pas-pasan, karena kita menyebut nama Yahweh lalu ngutangi kita, tapi begitu tanggalnya sampai diblong saudara, nah itu namanya sembarangan. Nama Yahweh dipakai untuk dagelan, itu juga sembarangan. Sampai di sini maksud saudara-saudara? Nama Yahweh dipakai untuk sumpah, itu juga sembarangan. Jadi kata sembarangan itu yang seperti itu. Tapi kalau kitab suci kita bahkan memerintahkan untuk memasyurkan. Nah banyak sekali pendeta-pendeta yang anti dengan nama Bapa Yahweh. Mereka dengan dalih Yahweh itu namanya kudus, sehingga tidak layak dan tidak boleh disebut. Lalu saya tanya sama Pak Pendeta ini, kalau begitu Yesua kamu nyebut atau tidak? Ya nyebutlah, kalau berdoa juga dalam nama Yesua. Lah kalau begitu berarti Yesua tidak kudus dong karena disebut. Mereka baru kebingungan saudara. Jadi kudus atau tidak itu bukan ditentukan dengan menyebut atau bukan. Ini banyak kesalahan pendeta-pendeta yang seperti itu, lemah, tidak punya teologi yang benar sesuai kitab suci. Kita tidak urusan apa kata orang, kita tidak urusan apa kata sinode, kita tidak urusan apa kata orang luar dengan imannya, tapi kita akan tetap berpegang kepada akar Ibrani dengan pola pikir Ibrani. Itu baru kita punya kekuatan kuda-kuda yang kuat. Kalau saudara belajar karateka atau belajar kuntao, saudara pasti diajari kuda-kuda yang benar, enggak goyang sono goyang sini, pasti akan didepak, akan jatuh. Tapi kalau kuda-kuda yang benar, begitu mereka akan serang, kita naik satu pun dia enggak akan jatuh. Jadi di sini kita harus memiliki konsep yang mantap dengan pola pikir teologi Ibrani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Yesua mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ini sebetulnya sudah mengindikasikan bahwa dia itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Jadi kita harus pahami ini saudara. Siapa bilang Yesua tidak menyamakan diri dengan Yahweh? Dia dibunuh oleh ahli Taurat itu juga karena kesalahannya dianggap menyamai Yahweh. Tapi memang Yesua itu sendiri adalah Yahweh. Buktinya apa? Dia mati, dia bangkit kembali kok. Kita lanjut. Di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 13 dikatakan, dan setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesua menanyai para muridnya dengan berkata, sebagai anak manusia, orang-orang menyebut siapakah aku? Sebagai anak manusia,
Orang menyebut siapakah aku, berarti kalau begitu aku itu adalah anak manusia. Nah, anak manusia yang disebut di sini bukan berarti seperti saudara dan saya. Itu istilah di kitab suci, bahkan di kitab Tanakh pun ada, bahwa yang disebut dengan anak manusia itu adalah manusia yang adikodrati, saudara. Bukan manusia yang seperti kita-kita, bukan. Jadi sekali lagi itu adalah ungkapan tentang manusia adikodrati. Sekali lagi, anak manusia yang disebut itu bukanlah anak Adam atau anak Yusuf yang disebut dengan Ben Adam atau Ben Yosef, tetapi itu adalah manusia adikodrati. Coba kita baca ayat-ayatnya di dalam kitab Lukas 21:27. Lukas 21 ayat 27. Dan kemudian mereka akan melihat anak manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Kembali kata anak manusia disebut. Anak manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Inilah yang disebut dengan manusia adikodrati. Bukan manusia-manusia model kita, tapi manusia ilahi, manusia yang adalah Tuhan sendiri. Dan manusia itu memiliki kekuasaan yang tanpa batas. Itulah yang disebut dengan anak manusia, seperti yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 14. Kemudian kita lanjut ungkapan anak manusia, agar supaya saudara punya bayangan bahwa anak manusia yang disebut di situ bukanlah manusia seperti kita. Kalau kita berbicara tentang anak manusia, itu juga terdapat di dalam kitab Matius 9 ayat 6 atau Matius pasal 12 ayat 8. Kita tidak usah baca ya, karena ini ayatnya cukup banyak. Kalau saudara mau catat saja. Sekali lagi saya ulang, Matius 9 ayat 6, pasal 12 ayat 8, pasal 13 ayat 41, pasal 16 ayat 27, pasal 19 ayat 28, pasal 24 ayat 27 dan 30, pasal 25 ayat 31, pasal 26 ayat 64. Ini baru satu kitab saja. Kalau saya mau tunjukkan tentang istilah itu cukup banyak, saudara. Tapi itu saja sudah mewakili bahwa yang disebut anak manusia itu adalah manusia adikodrati. Kemudian ada istilah lain yang tidak boleh kita pakai dengan menggunakan pola pikir Indonesia atau pola pikir dunia, yaitu istilah yang lanjut usia. Kalau kita menggunakan pola pikir Indonesia, yang lanjut usia itu ya kakek nenek yang rambutnya sudah putih, saudara. Betul ya? Yang lanjut usia itu berarti orang yang umurnya sudah panjang. Itu istilah kita. Tapi istilah di Israel bukan seperti itu. Tetapi dia mengacu pada pribadi Yahweh sendiri. Coba kita baca Daniel pasal 7 ayat yang ke-9. Mari kita buka Daniel pasal 7 ayat 9. Aku melihat hingga tahta-tahta diturunkan dan yang lanjut usia duduk. Perhatikan kata yang lanjut usia. Jubahnya putih seperti salju dan rambutnya seperti bulu domba yang bersih. Tahtanya seperti nyala api, roda-rodanya seperti api yang berkobar-kobar. Apakah ini kakek nenek yang duduk, saudara?
Bukan, ini istilah. Yang lanjut usia itu adalah gambaran dari Yahweh sendiri. Kemudian di ayat 13 dan 22, aku melihat dalam penglihatan malam itu, dan lihatlah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit, dan dia datang kepada yang lanjut usia itu, lalu mereka membawa dia ke hadapannya. Kemudian di ayat 22 dikatakan, sampai yang lanjut usia itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus yang milik yang maha tinggi, dan waktunya tiba dan orang-orang kudus itu memiliki kerajaan. Kembali kata yang lanjut usia dimunculkan. Inilah istilah di zaman itu, di mana kitab Tanakh juga menulisnya, itu ya itulah gambaran dari Yahweh sendiri. Kemudian yang berikutnya, bukti bahwa Yeshua itu adalah Tuhan adalah karena Yeshua mengampuni dosa. Itu bukti bahwa Yeshua itu Tuhan. Jadi tidak perlu cari ayat yang berkata akulah Yahweh, karena secara letterleks maksudnya ya. Tetapi dari sikapnya saja kita sudah tahu saat Yeshua mengampuni dosa. Kita sering menemukan ada ketika orang sakit datang kepada Yeshua dan Yeshua berkata, pergilah, dosamu sudah diampuni, lalu orang itu sembuh. Itulah bukti bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Ya, ada di Matius pasal 9 ayat 2, ayat 5, Markus 2 ayat 9, Lukas 5 ayat 20, 23, pasal 7 ayat 48. Di situ jelas ayat-ayat itu mengungkapkan bahwa Yeshua itu mengampuni dosa. Yang berhak mengampuni dosa itu hanyalah Tuhan sendiri. Karena Yeshua itu adalah Tuhan, dia mengampuni dosa. Cuma manusianya tidak bisa terima, dianggap Yeshua itu menyamai Tuhan. Ya memang dia Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi, kalau ada tuntutan dari orang luar seperti Dr. Zakir Naik yang mengatakan bahwa tidak pernah ada si Isa itu mengucapkan bahwa dirinya adalah Tuhan, kalau kita mengacu pada ayat ini, dia mengakui dirinya Tuhan. Itu sebabnya jangan pakai pola pikir orang Indonesia atau orang non Yahudi, nggak nyambung saudara. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, semua nabi-nabi kalau dia mengucapkan amin itu selalu di bagian belakang. Coba saja saudara perhatikan di dalam kitab Tehillim pasal 89 ayat 52, pasal 106 ayat 48, selalu aminnya itu di belakang. Tetapi ketika Yeshua mengucapkan sesuatu, dia berani menempatkan amin itu di depan. Dan amin itu artinya sesungguhnya. Perhatikan di kitab Yohanan 8 ayat 58 dikatakan, wa yomer alaihim Yeshua, amin, amin, anei omer lahem, beterem heyat Abraham ani hayiti. Di sini kata amin, amin ada di depan. Yohanan 10 ayat 7, wa Yosef Yeshua, wa daber alaihim, amin, amin, ani omer lahem anihu petah hatson. Di Yohanan 10 ayat 7. Kemudian di kitab Gilyahna pasal 3 ayat 14
atau kitab Wahyu. Di sana dikatakan wa el malak ki hal lutkaya kitab koh amar ha amen ha et ha neeman. Ya, nah ini ada kata amin, saudara. Amin itu artinya terjadilah. Amin juga bisa berarti sesungguhnya. The power of amin. Jadi kata amin itu berarti meneguhkan. Kalau kita berdoa, kita selalu menggunakan kata amin di dalam penutup doa kita. Artinya apa yang kita doakan, kita yakini bahwa apa yang kita ucapkan itu terjadi, saudara. Jadi kata amin ini adalah suatu idiom yang tidak bisa dipisah. Nah sekarang ini banyak orang yang belajar bahasa Ibrani tapi mereka kebablasan sehingga ngotak-ngatik kitab suci, saudara. Bukan lagi menggunakan kata amin tetapi yahmin. Saya coba untuk ngetik dengan bahasa Ibrani. Kata yahmin itu kan yod he memnun. Sekarang kalau ini tak pisah, yod he itu artinya yah, itu mewakili Yahweh, sementara memnun itu artinya from atau dari. Ini substansinya jadi berubah. Kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami berdoa yahmin, berbeda artinya, saudara. Tapi kalau kita berdoa, kita akan katakan dalam nama Yesus kami berdoa amin. Amin itu artinya respond to the divine. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 6 sampai 7, di dalam kitab Tehillim 106 ayat 48. Jadi jangan sampai karena kita belajar bahasa Ibrani lalu ngotak-ngatik sehingga semuanya karena yah jadi kabeh diyahke, saudara. Lah itu kan salah. Immanuel jadi Immanuyah. Ini kan ngaco namanya, saudara. Nggak cocok. Di dalam kitab suci nggak ada Immanuyah. Saya coba ketik Immanuyah, cari seluruh Alkitab atau kitab suci kita, nggak ada, saudara. Saya pun mencoba untuk mencari, tidak pernah ada kata Yahmin dalam kitab suci kita. Dari kitab Bereshit sampai kitab Gilyahna tidak ada kata Yahmin sama sekali. Jadi jangan sampai kita ngotak-ngatik sehingga akhirnya keluar dari substansi. Ada tuh saya lihat di Facebook, banyak orang mulai tidak lagi menggunakan kata amin tapi yahmin. Nanti kalau khotbah jadinya ada yahmin, saudara-saudara? Nggak ada yahmin, nggak datang nih. Ngaco jadinya, saudara. Sekali lagi kata amin. Saya kalau menyampaikan materi seperti ini nggak asal comot, saya pelajari dengan matang, saudara. Saya mau nyiapin ini saja tuh seharian dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Saya persiapkan dari frame satu ke frame yang lain. Saya berusaha untuk membagikan kepada jemaat agar mudah ditangkap. Nah, saya mempelajari di dalam bahasa Ibrani kata amin atau alef memnun itu artinya sesungguhnya atau terjadilah atau pasti jadi. Ya, the faithful, the amin itu ada juga dalam kitab pasal yang ke-7 ayat 9, kitab Yesaya 49 ayat 7. Ini kok mati-mati terus ya. Saya ulang, Devarim 7 ayat 9, kitab Yesaya 49 ayat 7.
Amin itu juga memiliki arti Tuhan yang setia pada janjinya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ngerti saat kita bicara amin, itu berarti kita meyakini bahwa apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Amin. Jadi kita mesti paham ini, saudara. Sekarang sampai di sini saya mau tanya, saudara ngerti nggak saya ngomong dari tadi ini? Oke, sekarang lanjut ya. Amin itu menjadi idiom atau idiom yang tidak bisa dipisah-pisah. Sama seperti kata matahari. Matahari itu tidak boleh dipisah, jadi mata sendiri dan hari sendiri nggak bisa, nggak nyambung. Tapi itu sudah menjadi satu kesatuan kata yang tidak boleh dipisah. Sama seperti amin. Amin nggak bisa dirubah. A diilangi jadi min, karena A itu dianggap mewakili nama Tuhan, sehingga ganti saja Yah jadi Yahmin. Nggak ada dalam kitab suci seperti itu. Bukan mata dan hari, saya ulang ya. Jadi nggak bisa diotak-atik, karena kitab sucinya sendiri berkata amin, bukan Yahmin. Coba deh saudara carikan saya, kalau saudara punya kitab suci yang menggunakan komputer, cari kata Yahmin dari ujung sampai ujung, nggak akan ketemu. Nah, kalau di dalam kitab suci tidak ada, ya jangan kita mengadakan. Kalau tidak ada lalu kita mengadakan, berarti apa saudara? Mengada-ada. Itu salah, bahaya kita di mata Tuhan, karena arti substansinya jadi berubah. Sama seperti ketika orang-orang di luar sana nyerang kita. Kalau orang Kristen berdoa tangannya selalu ditutup, betul tidak saudara? Ya coba lihat orang-orang Kristen di gereja-gereja, kalau berdoa tangannya ditutup. Di manakah dalam kitab suci kita satu ayat saja orang berdoa dengan tangan yang tertutup? Tidak pernah ada, saudara. Kalau tidak pernah ada kok diadakan, berarti akar sumbernya bukan dari kitab suci. Orang Yahudi itu selalu berdoa itu tangannya terangkat, atau dia sujud, atau dia berdiri, bukan berdoa tangannya ditutup. Kemudian saudara lihat, kalau saudara pergi ke Israel, coba saudara masuk di tempat-tempat di mana ada situs-situs yang penting di situ. Kalau saudara masuk di gereja Katolik, mesti disuruh buka topinya. Nanti ada penjaga yang bilang open your head, suruh buka topinya. Tapi berbeda kalau ke tembok ratapan, di situ sudah disiapkan kepa untuk dipakai. Orang pasti ngasih tahu di sana ada kepa, kamu pakai, supaya kalau mendekat ke tembok ratapan kamu pakai kepa. Apalagi masuk ke terowongan di dekat kotel sana, orang harus pakai kepa, kalau enggak saudara diusir keluar. Tapi budaya non Israel itu dibalik semua, saudara. Dulu kita harus akui berdoanya tangannya dikatupkan, salah, tidak pernah ada dalam kitab suci. Jadi kalau tidak ada dalam kitab suci, jangan diada-adakan. Termasuk kata Yahmin, kitab suci tidak ada. Orang boleh mengotak-ngatik Yahmin itu apa, bisa saja diterangkan, oke-oke saja, tetapi bukan berarti setelah penerangan itu nampaknya klop lalu diterapkan jadi Yahmin. Nggak ada dalam kitab suci. Sekali lagi yang lanjut ya, dia yang mempersaksikan hal-hal ini berkata, ini di dalam kitab Kiliahna 22 ayat 20 sampai 21. Benar, aku datang segera. Amin. Benar, datanglah ya Tuhan Yesua. Anugerah Tuhan kita Yesua HaMasiah ada bersama kamu semua.
amin. Selalu amin, bukan yahmin. Nah ini perlu saya luruskan, karena kalau tidak ini jadi ngaco, meleset lagi saudara. Nanti kalau apa-apa jadi yah, nanti ada yang namanya imanuyah. Saya mendengar lagi sibakuyah. Saya coba untuk iseng-iseng ketik di dalam kamus bahasa Ibrani, apa sih sibakuyah itu? Ketika saya nulis kata shin, bet, kaf, yod, he, itu punya terjemahan her crying atau tangisannya. Jadi sekali kita menggunakan kata yang tidak cocok dengan firman Tuhan dalam kitab suci, akan muncul kata-kata yang berbeda. Masih mending kalau kata-katanya rada nyimpang sedikit lah. Kalau kata-katanya jadi hujatan, apa enggak repot kita saudara? Tapi yang jelas, kalau kitab suci tidak ada, jangan mengada-ada. Itu jelas tidak tepat ya. Belajar bahasa Ibrani itu bagus, tapi jangan diotak-atik sendiri sehingga menghilangkan substansi utamanya dari kitab suci. Sekali lagi ini sangat berbahaya. Di kitab suci tidak pernah ada kata yahmin. Coba saudara baca di dalam kitab Nehemia, Nehemia pasal 8 ayat 6. Mari kita buka sejenak. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-6. Dan Esra memuji Yahweh Elohim yang maha besar, dan seluruh umat itu menjawab apa? Amin, amin, dengan mengangkat tangan mereka, dan mereka bersujud dan menyembah kepada Yahweh dengan muka sampai ke tanah. Jadi jelas di situ tidak ada kata yahmin. Makanya saya katakan, orang yang memanggil dengan sebutan yahmin, imanuyah, shibakuyah, itu sama saja kepleset saudara. Jadi pertanyaannya, bisakah kita mengimani sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab suci? Bisa kita mengimani seperti itu? Tidak, tidak bisa. Natal itu tidak ada. Mana ada Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nggak ada itu. Jadi ketika kita mengenal kebenaran, tinggalkan yang salah. Sekalipun kita menyendiri, it's okay. Daripada kita ikut orang banyak tapi salah. Nggak ada itu Natal saudara. Yesus lahir itu ya di bulan Tisri, bukan di Natal. Kalau Natal itu kan sudah bukan bulan Tisri, tapi bulan Tevet ya. Itu bulan yang sangat dingin sekali, dan dinginnya itu bisa mencapai 3 derajat Celcius. Mana ada domba-domba digembalakan di padang. Padahal waktu Yesus lahir itu ada gembala domba yang didatangi malaikat di padang gembala, di padang Efrata. Itu yang disebut dengan Migdal Eder. Nah sekarang kita kembali lagi ke masalah kepleset ini saudara. Kenapa saya gambarkan di sini pisang kepleset kulit pisang? Itu ibarat seperti orang Yahudi ya. Orang Yahudi punya nama, punya Tuhan yang bernama Yahweh, jadi kepleset berubah jadi Adonai dan Hashem. Padahal si pemilik nama tidak pernah minta namanya diganti, bahkan dia ingin namanya dimasyurkan ya. Jadi jangan sampai kita keluar dari kitab suci. Kalau mereka kepleset, coba kita ambil contoh misalnya. Ada orang, sebutlah saya orang yang tidak beragama,
Lalu saya ketemu sama orang Yahudi. Lalu saya tanya, Rabi, saya mau tanya, Tuhannya Rabi itu namanya siapa? Oh, namanya adalah Hashem. Oh, namanya Hashem. Tuhannya Rabi namanya Hashem. Oh, bukan. Lah ya namanya siapa? Ya Hashem. Loh, saya tanya Hashem, katanya bukan. Lah namanya apa? Adonai. Bukan. Lanjut apa? Dia nggak berani nyebut Yahweh, padahal kitab suci jelas mengatakan dalam kitab Tanakh bahwa Yahweh ingin namanya dimasyurkan. Jadi kita tidak boleh keluar dari situ. Kalau mereka tidak menyebut Yahweh, itu karena mereka berpegang pada kitab Talmud yang melarang. Tapi saya tidak mengakui kalau Talmud itu adalah firman Tuhan. Yang saya akui firman Tuhan itu kitab Tanakh, bukan Talmud. Jadi saya lebih percaya kepada kitab Tanakh daripada Talmud. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa menunjukkan iman kita bahwa sesembahan kita itu adalah Yahweh. Kemudian kepleset yang kedua, karena Yahweh adalah namanya jadi kebablasan. Semua ditambah Yah semua yang tadi saya katakan, ada Imanuyah, Sibakuyah, Yahshua. Padahal ya tadi saya juga sedang memberitahu kepada seseorang, karena seseorang ini mengirim gambar tulisannya Yahshua. Lalu saya tanya, ya Yahshua dalam bahasa Ibrani itu nulisnya seperti apa? Dia katakan Yod He Waw Shin Ayin. Saya bilang salah. Kalau Yod He Waw Shin Ayin itu bacanya bukan Yahshua, tetapi Yahusha. Kenapa? Yod He itu membacanya Yah, itu betul. Tapi kalau belakangnya ditambahi dengan huruf Waw, maka membacanya bukan Yah lagi, tapi Yahu, karena ada wawnya. Shin Ain itu Sha, jadi Yahusha. Bisa baca enggak bahasa Ibrani? Kalau kita mau jujur, kata Yahshua itu seharusnya Yod He Shin Waw Ayin, itu baru Yahshua. Tapi di kitab suci tidak ada. Begitu. Jadi kita mesti benar. Yang ada adalah Yeshua. Nanti saya tunjukkan kenapa kita harus menggunakan nama Yeshua. Yeshua itu adalah Tuhan. Yang ketiga, yang disebut kepleset tadi, bukan amin, ya, untuk meneguhkan kata sebelumnya sebagai penutup doa, malah diganti dengan Yahmin yang tentunya memiliki arti yang berbeda. Harusnya kata amin itu untuk meneguhkan. Meneguhkan apa? Kata-kata sebelumnya sebagai penutup dalam doa, atau kita mengaminkan apa yang disampaikan. Seperti kalau saya katakan, saudara besok akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Amin, itu artinya yakin betul bahwa apa yang saya ucapkan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi jangan digotak-gatik mau-maunya sendiri, nggak boleh saudara, ya. Kemudian kita lanjut di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat 42 yang membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Di sana dikatakan, lalu Yeshua berkata kepada mereka, jika Elohim adalah Bapamu, ini Yeshua sedang ngomong sama orang ya, jika Elohim adalah Bapamu, perhatikan kata Elohim dan Bapa, kamu akan tetap mengasihi aku. Karena apa? Karena aku keluar dan datang dari Elohim. Sebab aku datang bukan dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku.
Siapa bilang Yesua tidak pernah menyatakan diri bahwa dia adalah sang pencipta? Di dalam ayat ini jelas kata aku keluar dan datang dari Elohim itu sudah membuktikan bahwa dia dan Yahweh itu satu pribadi. Terus kalau kita bicara tentang satu pribadi, pendeta-pendeta kadang kebingungan, saudara. Nah coba itu lihat waktu Yesua ada di bumi, bukankah itu pribadi yang berbeda? Buktinya Yesua berdoa kepada Bapa di sorga katanya. Loh saya jawabnya gampang, Yahweh itu maha kuasa atau tidak? Mereka selalu berkata maha kuasa. Oke? Kalau dia maha kuasa, dia jadi manusia bisa atau tidak? Kalau jawabanmu tidak, berarti Yahweh tidak maha kuasa. Paham tidak, saudara? Sekarang kalau dia maha kuasa, perhatikan kata maha. Maha itu unlimited, ya, nggak terbatas. Dia jadi manusia bisa. Sekarang bisa nggak manusia Yesua ini berdialog dengan Yahweh sendiri? Bisa? Sangat bisa, karena namanya juga maha. Kalau misalnya Yahweh menjadi sejuta fenomena, bisa atau tidak? Bisa, orang dia maha kuasa kok. Kalau cuman hanya membentuk burung merpati, membentuk manusia Yesua, terlalu gampang. Saya katakan dia bisa mengubah diri menjadi sejuta fenomena saja bisa. Wong namanya saja maha kuasa kok. Kalau dia tidak bisa, berarti tidak maha kuasa. Nah sekali lagi di sini saudara perhatikan kata aku keluar dan datang dari Elohim, itu berarti Yahweh itu adalah Yesua sendiri. Kemudian yang berikutnya di Yohanan 8:57-58, kemudian orang Yahudi itu berkata kepadanya, engkau belum mencapai 50 tahun dan pernahkah engkau melihat Abraham? Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya, nah ini amin, ini amin ini, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Perhatikan kata aku ada. Kata aku ada ini sangat cocok dengan kitab Shemot pasal 3 ayat 14 dan 15 yang dalam bahasa Ibrani Ehyeh Asher Ehyeh, yang artinya aku ada, yang aku ada. Nah kata Ehyeh Asher Ehyeh ini seringkali dipakai oleh para pendeta yang mengatakan Tuhan itu tidak pernah menyebut namanya dengan Yahweh. Kenapa? Karena di kitab Keluaran 3:14 mengatakan aku adalah aku. Itu terjemahan itu aja salah. Yang betul adalah aku ada, yang aku ada. Itu bicara tentang keeksistensian Tuhan, keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak, yang hanya bayangan saja, tetapi dia betul-betul ada. Nah tapi ayat itu jangan dipotong cuma sampai ayat 14, sambung lagi dong ke ayat 15-nya. Maka di dalam ayat 15, kalau saya bacakan untuk saudara di dalam teks berbahasa Ibrani, maka bunyinya seperti ini. Wayomer ot Elohim el Moshe koh tomar el bni Yisrael Yahweh Elohe Abraham Elohe Abraham Elohe Yishak
Welohe Yakov salahani alechem zeh semi leolam wezeh zikri ledordor. Jadi jelas di situ ada kata Yahweh. Siapa bilang Yahweh tidak memperkenalkan namanya? Itu kan mengada-ada. Saudara yang terkasih, sekarang kita lanjut bukti lain bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Coba saudara perhatikan ini di dalam kitab Tehillim. Kitab Tehillim pasalnya yang ke 53 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan mi yiten, ya ini dari sini nih ya. Mi yiten mitsion Yisrael besuk Elohim sebut amo. Tapi saya tidak akan melihat di sini, tapi di sini kata Elohim sebut amo. Sekarang saya perbesar, Elohim sebut amo. Saudara perhatikan, arti kata Elohim sebut amo itu artinya Tuhan memulihkan umat manusia. Kata Tuhan memulihkan umat manusia itu terkandung rahasia namanya Yeshua HaMashiach. Coba perhatikan, Yod ada satu huruf, Shin ada satu huruf, Waw ada satu huruf, Ayin. Yod, Shin, Waw, Ayin dibaca Yeshua. Saudara yang terkasih, apakah ini suatu kebetulan? Kata Tuhan memulihkan umat manusia kok bisa terkandung nama Yeshua? Dan saya katakan namanya itu bukan Yahshua tetapi Yeshua. Karena kata Yeshua, yodnya saja itu sudah mengandung arti Yahweh. Jadi jangan segala sesuatu harus Yah. Kenapa? Karena yod pun itu juga mewakili nama Yahweh. Karena huruf yod itu memiliki kedalaman sampai 50 kata. Yod itu berarti tangan terbuka atau open hand. Tapi yod juga bisa berarti bekerja. Makanya kalau saudara lihat orang Yahudi pada hari Sabat, dia tidak bekerja karena Sabat tidak ada hurufnya yod. Contoh misalnya hari Minggu. Hari Minggu bahasa Ibraninya apa saudara? Rison. Kemudian Rison itu ada huruf yodnya. Hari Senin Sheni itu ada yodnya. Selasa Selisi. Rabu Revi'i. Kamis Khamisi. Jumat Sisi. Sabtu Sabat. Tidak ada huruf yod kata Sabat, saudara. Makanya tidak ada orang Yahudi yang bekerja di hari Sabat. Nah, yod itu juga artinya Yahweh. Yod Shin Wa Ayin dibaca Yeshua. Yod itu artinya Yahweh. Shin Wa Ayin itu dibaca Shua dari kata dasar Safa dalam bentuk present continuous tense. Present continuous itu artinya apa? Sekarang dan sedang berlangsung. Jadi kata Yeshua saja itu kalau diterjemahkan memiliki arti Yahweh sekarang sedang berlangsung menyelamatkan. Karena kata Shua itu artinya menyelamatkan dari kata dasar Safa. HaMashiach, He Mem Shin Yod Het. He itu kata sandang, artinya itu. Ma artinya tempat.
Kita kenal dalam bahasa Arab madrasah, itu berarti tempat belajar. Jadi ma itu tempat, syia itu artinya menyelamatkan dalam bentuk future atau yang akan datang. Jadi kalau diterjemahkan kata Yeshua HaMashiach itu sudah memiliki arti Yahweh sekarang sedang menyelamatkan, adalah tempat keselamatanmu itu kelak nanti kalau kita mati. Maksud saudara? Jadi jelas, jangan dirubah-rubah. Jadi Yahshua, mentang-mentang kalau Yeshua yodnya itu dianggap bukan Yahweh karena Anda tidak mempelajari dengan sungguh. Saya pernah diblokir oleh seseorang pendeta karena dia berkata bahwa segala sesuatu itu harus Yah. Kalau kita lihat Yahudi itu Yah, bukan Yehudi katanya. Wah, saya lama-lama jadi jengkel juga ya. Akhirnya saya berikan lagu kebangsaan Israel. Lagu kebangsaan Israel namanya apa saudara? Hatikvah. Yang lagunya gini, Kol otalefa penima nefes Yehudi homia. Kayak seperti itu ya lagunya. Nah, di situ ada kata nefes Yehudi. Saya kasih itu lagu, saya lalu kasih teks di bawahnya. Anda mengatakan Yahudi, tapi buktinya di lagu ini ada kata Yehudi. Bagaimana? Saya nggak dijawab, langsung diblokir saudara, karena dia kalah ya. Nah, jadi kalau saya pikir orang tuh sok tahu, sok keminter, mungkin bahasa Ibraninya juga masih sepotong-sepotong, keminter ya, samalah seperti orang yang lagi belajar ilmu bela diri kan, baru diajari besi saja sudah petintang-petinting ya, padahal diguaplok sekali pak buok itu langsung glosor. Nah, ini kita mesti sungguh-sungguh mempelajarinya. Lanjut, sebagai tambahan, bukti bahwa Yeshua itu adalah Tuhan adalah Yeshua bangkit dan tidak mati lagi. Ini pun oleh orang Yahudi ditolak saudara, berusaha ditutupi kebangkitan Yeshua ini dengan cara orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, karena dapat laporan dari penjaga-penjaga kubur ya. Coba saudara bayangkan, kuburan saja disegel, orang sudah mati aja disegel. Coba, sebetulnya itu bukti bahwa ahli Taurat itu percaya akan kuasa kebangkitan, tapi untuk menghalangi, nah ini kan setan saudara, sehingga ahli Taurat dan orang Farisi dia minta tentara untuk menjaga kubur Yeshua, disegel kuburnya. Jadi siapapun yang berani membuka kubur akan berurusan dengan pemerintah Pontius Pilatus. Tapi pagi hari ternyata kubur itu terbuka dan Yeshua bangkit. Penjaga kubur lari ketakutan, sehingga penjaga kubur itu menemui ahli Taurat dan orang Farisi yang memberi perintah ini sebagai otaknya, provokatornya saudara. Sehingga tentara itu berkata, kalau saya terjemahkan sekarang mungkin dia bilang, Om, ini gimana Om? Kubur Yeshua itu buka, dia bangkit pagi-pagi. Lalu ahli Taurat ngomong apa? Kamu ndak usah ngomong-ngomong, diam saja. Nih tak kasih duit, kamu sebarkan berita bahwa Yeshua itu dicuri oleh murid-muridnya. Nanti kalau kamu kena masalah, aku yang tanggung jawab, kata ahli Taurat. Sehingga
berita Yesua itu dicuri murid-muridnya, Yesua tidak bangkit, itu tersebar sampai hari ini. Itulah kelicikan setan, saudara. Yesua disebarkan, dia tidak pernah bangkit. Sebetulnya dengan ahli Taurat mengatakan seperti itu, dia sebetulnya sudah menghina pemerintahan Pontius Pilatus, pemerintahan Romawi. Kenapa? Karena kalau sampai itu tersebar, orang akan bertanya, kok penjaga-penjaganya goblok banget? Mosok murid-murid yang tidak punya senjata kok bisa bongkar kuburnya Yesua? Kalau kita mau mengembangkan berita itu, maka yang kena dampaknya itu Pontius Pilatus, saudara. Tetapi itu satu bukti bahwa setan itu tidak menghendaki orang mempercayai akan kemahakuasaan Yesua, bahwa dia sudah bangkit. Tapi hari ini saya beritahu kepada saudara bahwa Yesua HaMasiah yang kita sembah, dia adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini, yang mati dan bangkit kembali, hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita tahu bahwa ada orang yang pernah dibangkitkan, Lazarus juga dibangkitkan, tapi dia mati lagi. Anak muda di Nain juga dibangkitkan, tapi dia mati lagi. Tapi Yesua, dia bangkit, tidak pernah mati, dia hidup selama-lamanya. Inilah yang kita percayai, saudara. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kalau Zakir Naik mati-matian mengatakan bahwa Yesua itu bukan Tuhan, saya justru mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena sebelum Islam datang, nama Allah ini sudah ada, dan dia adalah berhala sesembahan suku Quraisy dan suku Jurhum. Apa yang bisa kita dapatkan dari pemujaan terhadap Allah yang adalah bukan Tuhan, saudara? Zakir Naik mengatakan Yesua bukan Tuhan, terserah, tapi inilah iman saya. Kita nggak perlu ngamuk, saudara. Sama seperti kalau saya mengatakan Allah itu bukan Tuhan, dia nggak boleh ngamuk. Iya toh? Jadi jangan gue menangi dewe, nggak bisa cara begitu. Mereka serang kita habis-habisan, ketika kita mempertahankan iman dia pukul kita, enak aja. Nggak bisa cara begitu. Saya mengatakan Allah itu adalah dewa bulan, sesembahan suku Quraisy dan suku Jurhum. Kenapa? Karena sebelum Islam datang, nama itu sudah ada. Ada banyak referensi, saudara bisa lihat di video saya yang berjudul Nama Yahweh. Kemudian yang berikutnya, saudara, menyembah Allah itu sama saja menjungkir balikkan nama Yahweh. Saudara lihat ini nama Yahweh, Yod He Waw He, sekarang dipelintir, diputar, ya, Yodnya jadi sebelah sini, diputar, kemudian dijungkir balikkan. Setelah dijungkir balikkan, dipepet, maka hasilnya seperti ini, saudara. Ini dunia alam roh, gak main-main, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya, apa yang saya sampaikan ini adalah, ini loh iman saya. Kenapa saya mempercayai Yahweh, dan Yahweh itu telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yesua HaMasiah. Dan Yesua kelak akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita semuanya. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.